Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askabar Arfediansyah dari mahasiswa Teknologi Nusantara, jurusan Prodi Manajemen semester 3. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Dalam hal ini saya bergabung di kelompok 6, yaitu menjelaskan materi waralaba. Dalam video ini juga saya dibantu dengan rekan saya, Mbak Alia Putri Nur Fajar. Baik, perkenalkan nama saya Alia Putri Nur Fajar dengan nomor NIM 2420230023 dengan jurusan S1 Manajemen semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok waralaba akan membahas tentang hal-hal apa saja yang terkait dengan waralaba. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian waralaba. Di sini kita akan mengetahui apa itu waralaba, bagaimana cara kerjanya, dan sejarah tentang waralaba. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis waralaba. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis waralaba berdasarkan produk. Nah, yang kedua, jenis waralaba berdasarkan lokasi. Dan yang ketiga, yaitu jenis waralaba berdasarkan International Franchise Association atau IFA. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keuntungan dan kerugian tentang waralaba. Nah, dan yang terakhir yaitu kita akan memberikan contoh-contoh tentang waralaba. Nah, di sini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama yaitu contoh waralaba berdasarkan di dalam negeri dan yang kedua di luar negeri. Yang pertama, pengertian waralaba. Istilah waralaba merupakan serapan kata dari bahasa Jawa kuno, yaitu wara yang artinya hadiah, laba yang artinya keuntungan, yang merupakan penafsiran semantik dari bahasa Perancis. Franchise berarti hak kebebasan. Kata waralaba digagas oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralaba franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Waralaba adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Yang kedua yaitu jenis waralaba berdasarkan produk. Yang pertama, waralaba produk. Bisnis waralaba produk adalah menawarkan atau menjual sebuah barang. Contoh yang biasa kita temui misalnya minuman, Thai tea, coffee shop, racikan, kedai kebab, dan lain sebagainya. Yang kedua, waralaba jasa. Bisnis waralaba jasa adalah menjual produk dalam wujud layanan jasa tertentu, misalnya salon, tempat les, barbershop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, waralaba gabungan. Waralaba gabungan adalah jenis bisnis waralaba campuran antara waralaba produk dan jasa, misalnya salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik pembuatan sendiri. Yang ketiga, jenis waralaba berdasarkan lokasi. Yang pertama, waralaba mancanegara. Waralaba jenis ini akan menjual brand yang berasal dari luar negeri, contohnya McDonald, KFC, Starbucks, dan lain sebagainya. Yang kedua, waralaba dalam negeri. Bisnis waralaba yang menjual produk hasil karya anak negeri yang sudah memiliki brand yang dikenal di masyarakat, contohnya Indomaret, Alfamart, Jeko Donat. Yang ketiga, jenis waralaba berdasarkan International Franchise Association (IFA).
Yang pertama, bisnis format franchising. Franchise akan menjual produk milik franchisor dengan menjalankan kesepakatan dan sistem yang telah disesuaikan dengan franchisor tersebut. Yang kedua, produk franchise. Pemilik brand memiliki kontrol penuh terhadap pihak yang menjual kembali atau mendistribusikan produknya. Biasanya dalam kesepakatan antara pihak dan pemilik distributor atau pebisnis, waralaba tersebut terdapat kesepakatan berupa hak cipta untuk menggunakan merek, tapi sebelumnya franchise yang akan membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, manufacturing franchise. Memiliki hak untuk produksi produk dari brand tertentu yang dimiliki franchisor. Franchise memiliki hak untuk mencampur atau mengolah bahan baku yang telah disediakan dari pemilik brand tersebut. Yang ketiga, business opportunity ventures. Dalam jenis bisnis waralaba ini, franchise diwajibkan untuk membeli dan memasarkan produk yang berasal dari perusahaan tertentu. Yang selanjutnya, keuntungan waralaba dan kerugian waralaba akan dijelaskan dengan Mbak Alia. Dipersilakan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian waralaba. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai keuntungan waralaba. Nah, apa saja sih keuntungannya? Yang pertama yaitu waralaba memberikan manfaat jaringan bisnis yang lebih luas bagi pemilik usaha kecil. Nah, yang kedua yaitu tidak terlalu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis waralaba. Jadi, kamu akan diberikan pelatihan untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memiliki peluang sukses yang lebih cepat berkembang daripada pelaku bisnis yang memulai usahanya dari nol. Dan yang terakhir yaitu bisnis waralaba seringkali telah memiliki reputasi, manajemen dan praktik kerja yang baik, adanya akses iklan ke nasional, dan dukungan kerja secara berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerugian waralaba. Nah, yang pertama, membeli waralaba berarti membuat perjanjian formal dengan purchaser. Perjanjian tersebut baik secara hukum maupun tata kelola finansial. Nah, yang kedua, perjanjian waralaba akan mengatur cara dan langkah kamu dalam menjalankan bisnis. Tidak akan ada banyak ruang untuk meningkatkan kreativitas dalam bisnis tersebut. Nah, yang ketiga, purchaser biasanya akan memberikan batasan-batasan tentang ketentuan menjual produk-produknya, jenis produk yang boleh dijual, dan pemasok yang boleh digunakan. Itu akan diatur oleh purchaser. Nah, yang keempat, kinerja buruk dari purchase lain juga akan menurunkan reputasi bisnis waralaba milikmu. Dan yang terakhir, membeli waralaba berarti kamu harus siap untuk membagi keuntungan dengan purchaser. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pemberi waralaba dan penerima waralaba. Nah, yang pertama yaitu pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Nah, dan penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba. Nah, yang terakhir di sini ada contoh-contoh waralaba. Nah, yang pertama kita sebutkan yaitu contoh waralaba di dalam negeri. Nah, yang pertama di sini ada Jeko Donat. Nah, waralaba ini merupakan UKM lokal Indonesia nih. Nah, yang kedua di sini ada Esteller 77. Nah, Esteller 77 ini telah memiliki 180 gerai di Indonesia dan 6 gerai di luar negeri. Nah, dan yang ketiga di sini ada Kebab Baba Raffi. Nah, bisnis waralaba ini telah memiliki 1.200 cabang baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Nah, dan yang terakhir, di sini ada si boba nih, waralaba minuman boba yang sedang populer di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh waralaba di luar negeri, produk luar negeri ya. Nah, yang pertama di sini ada Miniso. Miniso ini waralaba retail asal Tiongkok yang menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Nah, dan yang kedua di sini ada McDonald's. McDonald's ini adalah waralaba restoran cepat saji asal Amerika Serikat. Dan yang ketiga, di sini ada Carrefour, adalah rantai supermarket dan hipermarket asal Prancis. Dan yang terakhir ada Subway, waralaba restoran cepat saji dengan makanan khas sandwichnya. Mungkin sekian video amatir dari kelompok waralaba. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.